Setelah cuitan meme-nya viral, elit Demokrat ini menantang untuk ditangkap. Ditulis oleh Nafis Seward di seward.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Beberapa hari lalu penulis sudah mengangkat tulisan tentang kelakuan elit Demokrat yang menghina simbol negara. Penulis juga langsung cuit ke partai mereka, SBY, AHY, dan IBAS terkait kelakuan elit mereka yang begitu mudahnya melakukan penghinaan terhadap simbol negara. Mungkin mereka merasa bangga atas kelakuan elitnya. Dan tadi penulis tidak sengaja melihat cuitan Denny Siregar berikut ini. Dalam media lainnya, penulis melihat jika elit Demokrat bernama Rahlana Siddiq menantang untuk ditangkap. Ayo Pak Jokowi, penuhilah harapan para pendukung Anda yang sudah berpayah-payah begini. Tangkap saya, tangkap pembuat gambar, tangkap para aktivis yang sudah lebih dahulu mengunggah. Cuit Rahlana Siddiq. Informasi yang sama tentang Rahlana Siddiq yang menantang untuk ditangkap juga bisa dilihat di media resmi ini. Hebat banget ya kelakuan elit Demokrat bernama Rahlana Siddiq. Bukannya minta maaf atas kelakuannya, malah menantang untuk ditangkap. SBY, AHY, dan IBAS pasti sangat-sangat bangga atas kelakuan Rahlana Siddiq ini. Mungkin Rahlana Siddiq ini merasa yakin bahwa dia tidak bersalah karena screenshot cuitannya yang sudah viral tidak bisa dijadikan laporan seperti kata Denny Siregar di atas. Ya udah, karena penulis orangnya sok baik, jadi penulis bagikan 2 link cuitan asli Rahlana Siddiq tersebut berikut ini. Jika kita buka link pertama di atas, maka akan kelihatan bahwa cuitan tidak ditemukan. Begitu juga ketika link kedua dibuka, kelihatan bahwa cuitan tidak ditemukan. Pertanyaannya, apakah link yang tidak ditemukan itu masih bisa dilacak? Tentu saja, penulis tidak akan memberitahukan caranya secara detail karena ini merupakan salah satu teknik dalam ilmu forensik data dalam mengungkap sebuah fakta jejak digital dan bisa mengganggu proses penyelidikan. Penulis hanya menggunakan cara sederhana saja. Pihak berwajib pasti memiliki cara yang lebih canggih. Yuk kita bahas lebih lanjut. Jika kita telusuri link pertama, link tersebut dibuat oleh Rahlana Siddiq sebagai balasan kepada akun Twitter @cagupnyinyir2, @bengkeltanah2, dan 3 akun Twitter lainnya. Cuitan tersebut dibuat olehnya pada tanggal 28 Juli 2021 jam 8:18 PM. Jika kita telusuri link kedua, link tersebut dibuat oleh Rahlana Siddiq sebagai balasan kepada akun Twitter @gunawan94sekian-sekian. Cuitan tersebut dibuat olehnya pada tanggal 7 Agustus 2021 jam 3:18 AM. Jadi sudah 2 kali Rahlana Siddiq melakukan cuitan meme tersebut, yaitu pada tanggal 28 Juli 2021 dan 7 Agustus 2021. Akan ada selisih perbedaan jamnya saja karena situs yang penulis pakai untuk melacak link cuitan tersebut adalah situs luar negeri yang memiliki standar waktu AM dan PM, berbeda dengan Indonesia yang menggunakan standar waktu WIB. Penulis jadi ingat ketika orang kontras fitnah tulisan penulis tentang Raffio Patra muncul jam 17.07 WIB di Seward tanggal 22 April 2020, padahal itu berdasarkan jam Amerika yang punya selisih waktu 8 jam dari Indonesia. Karena faktanya, penulis baru publish tulisan Raffio Patra pada tanggal 23 April 2020 jam 00:07 WIB, tepatnya pada jam 00:07:50 WIB, sesuai dengan data dari tim IT Seward. Intinya, 2 buah cuitan Rahlana Siddiq itu fakta yang tak terbantahkan. Dan lucunya, Rahlana Siddiq mengakui bahwa akun Twitter pribadinya diretas pada Minggu 8 Agustus 2021 malam dan dimuat dalam situs kabar24.business.com. Jadi, netizen yang budiman, semalam 8 Agustus 2021 akun saya diretas. Tiba-tiba saja akun saya keluar atau logout sendiri saat saya sedang akan mengirim tweet. Ada pesan SMS masuk ke nomor GSM saya dari Twitter. Isinya kode reset password saya. Padahal saya tidak pernah meminta. Tweetnya, pada tanggal 9 Agustus 2021, Rahlana Siddiq sendiri menepi spekulasi akunnya diretas hanya sebagai alasan mengingkari cuitan bergambar Presiden Jokowi yang bikin heboh. Buzzer RP mengira akun saya dihack cuma dalih untuk mengingkari tweet saya yang mengunggah gambar Jokowi. Lucu juga, saya tidak pernah menganggap gambar itu salah, bagus malah, kata Rahlan. Dalam media tersebut, Rahlan menyebut tweet berisi karikatur Presiden Jokowi sebagai kritik tajam. Kritik tajam dengan sebuah meme seperti itu, inikah pendidikan politik santun yang diwariskan SBY kepada elitnya selama ini? Pantas saja suara Demokrat selalu anjlok setiap pilpres. Ternyata kelakuan elitnya seperti itu, apalagi simpatisan dan kader yang di bawah. Apakah rakyat Indonesia yang cinta NKRI masih mau memilih Partai Demokrat tahun 2024 nanti? Bagaimana?
Politik harus belajar ke Ridwan Kamil, ditulis oleh Adin di sewor.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sekarang ini di berbagai daerah di Indonesia, partai politik berlomba untuk memasang baliho sebanyak-banyaknya. Kita maklum walau masih 3 tahun lagi, partai politik harus segera berbenah dan mencari muka ke masyarakat demi raihan suara dan elektabilitas. Baliho-baliho ini berupa foto elit partai tertentu atau lambang partai yang bersangkutan. Walaupun masih malu-malu, pemasangan baliho ini tidak lepas dari Pilpres tahun 2024 mendatang, seperti yang dilakukan PDIP yang memajang foto sang putri mahkota Puan Maharani. Selama ini Ketua DPR RI asal PDIP ini memang belum terlalu populer, hanya terkenal di kalangan partai saja. Bahkan kader PDIP pun belum tentu familiar dengan Puan Maharani. Rupanya PDIP berusaha menenggelamkan pamor Ganjar Pranowo yang sebenarnya kader PDIP yang mempunyai elektabilitas paling tinggi. Bahkan pada survei terbaru, Prabowo Subianto pun mampu dikalahkan Ganjar Pranowo. Menurut kabar terbaru survei New Indonesia Research and Consulting dilakukan pada 21 hingga 30 Juli 2021. Posisi pertama pada survei ini ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebanyak 20,5%, sedangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebanyak 16,7% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersaing ketat pada urutan kedua dan ketiga dengan angka sebesar 16,1%. PDIP sedang mengambil resiko tinggi dengan meninggalkan begitu saja Ganjar Pranowo yang sedang moncer dan malah bekerja ekstra keras untuk memoles Puan Maharani yang masih jauh dari kata moncer. Seharusnya partai politik lebih cerdas dalam merayu suara rakyat. Masyarakat Indonesia makin cerdas untuk memilih pemimpinnya. Mereka sudah tahu orang yang hanya merayu dengan baliho atau orang yang benar-benar kreatif dan bisa kerja. Masa pandemi ini seharusnya dimanfaatkan oleh partai politik untuk membuktikan kecerdasannya dan tingkat kreativitasnya. Partai politik harus belajar dari Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil yang penuh kreativitas. Permintaan oksigen yang tinggi selama kasus COVID-19 di Jawa Barat membuat warga yang sedang kesulitan mendapatkan tabung, bahkan untuk mengisi ulang. Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CSD pada 12 Juli 2021 mencatat selama 30 Juni sampai dengan 6 Juli 2021 sebanyak 466 warga Jabar meninggal dunia saat isolasi mandiri dengan beragam penyebab seperti terjadi perburukan, terlambat datang ke fasilitas kesehatan, serta keterbatasan perlengkapan penunjang mandiri di rumah atau pusat isolasi kelurahan atau desa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini Pemda Provinsi Jabar sejak 26 Juli 2021 telah mengoperasikan stasiun pengisian oksigen di 5 daerah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bekasi Cikarang, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Cirebon. Stasiun pengisian harapan mengharapkan distribusi oksigen medis ke rumah sakit. Sementara untuk kebutuhan oksigen masyarakat, Pemda Provinsi Jabar menginisiasi Oksigen Masyarakat Jawa Barat atau OMAD sebagai solusi. OMAD berkolaborasi dengan JHR atau Jabar Quick Response, JNE, dan Jasa Sarana serta beberapa komunitas amal seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Gerakan Indonesia Kita atau GITA, Usaha Bersama Jabar atau UBJ, dan Rumah Amal Salman ITB untuk didonasikan tabung oksigen. OMAD menjalankan sistem peminjaman tabung oksigen yang bersifat sementara. Warga isoman dalam kondisi darurat dan kesulitan rumah sakit karena penuh. Saat ini OMAD dapat diakses di laman Prikobar yang dikelola Jabar Digital Service atau JDS. Dengan fitur ini masyarakat dapat meminjam tabung oksigen secara digital dan gratis. Dalam tabung terpasang barcode sehingga lokasi peminjam dapat dilacak secara digital. Warga yang memerlukan kredit tabung oksigen dapat mengakses laman Pikobar, fitur isoman, dan pilih saya butuh tabung oksigen. Warga akan diarahkan untuk mengisi permintaan peminjaman tabung oksigen dan telekomunikasi dengan dokter di Pikobar untuk memastikan penanganan yang tepat dan pengiriman oksigen langsung ke rumah. Bagi warga maupun komunitas yang ingin mendaftar sebagai donatur atau kontributor tabung oksigen, akses laman Pikobar fitur isoman dan pilih saya punya tabung oksigen. Kreativitas seperti ini yang dinantikan masyarakat Indonesia. Partai politik dan elit partai dituntut untuk lebih kreatif dalam merayu rakyat dengan kerja nyata, bukan hanya mengandalkan baliho semata. Jadilah lebih kreatif agar rakyat Indonesia tertuju pada kalian. Bagaimana menurut Anda?